Marilah kita semua berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami dapat menjalankan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai dengan 13. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat datang dari Yerusalem menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka, dan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayah dan ibunya harus mati. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkan lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, permenungan kita hari ini berjudul kebersihan adalah bagian dari iman. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, seorang umat pernah bertanya kepada Romo, apakah kebersihan bukan bagian dari iman kita? Umat tersebut menanyakan hal itu karena dia membaca perikop Injil hari ini, di mana terjadi pertentangan antara Yesus dan orang Farisi tentang adat mencuci tangan sebelum makan. Mari kita lihat terlebih dahulu konteks dan apa yang menjadi penekanan Yesus dalam hal ini. Orang Farisi dan para ahli Taurat mengkritik murid-murid Yesus yang tidak menjalankan ritual pembersihan yang diperlukan. Beberapa murid Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Menurut mereka, perbuatan para murid Yesus itu melanggar dan tidak menghormati adat istiadat. Sebenarnya, aturan mencuci tangan sebelum makan, pikiran orang Farisi terhadap Taurat
bukan perintah langsung dari Allah. Dari konteks tersebut, kita bisa mengerti bahwa ditekankan Yesus dalam bacaan Injil hari ini adalah kebersihan hati. Orang yang bersih hatinya berarti menjaga relasi yang baik dengan sesama dan dengan Allah. Orang yang bersih hatinya tidak munafik dan tidak bersembunyi di balik aturan-aturan yang dibuat manusia. Kebersihan fisik adalah penting, tetapi yang paling penting adalah kebersihan hati. Kebersihan hati adalah bagian dari iman. Semoga sebelum mengakhiri permenungan kita ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, sertailah kami dalam segala rutinitas hidup kami, dan tinggallah dalam diri kami, sehingga kami melihat Engkau satu-satunya harapan dan tujuan hidup kami. Berilah kami keberanian untuk menyebarkan dan mewujudkan perintah-Mu, meski kami hanya banyak menghadapi tantangan dan hambatan. Terpujilah Engkau Tuhan kami dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.